Sejarah Tuhan, kisah 4000 tahun pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia. Karya buku Karen Armstrong. Bab 4. Trinitas Tuhan Kristen. Sekitar tahun 320, gairah teologis yang membara merasuki gereja-gereja di Mesir, Syria, dan Asia Kecil. Para pelaut dan pelancong melantunkan senandung masyhur yang menyatakan Tuhan yang sejati hanyalah Sang Bapa, yang tidak dapat dijangkau dan unik. Tetapi Sang Putra tidaklah abadi dan bukannya tidak diciptakan, karena Dia mendapatkan kehidupan dan wujud dari Sang Bapa. Kita mendengar tentang penjaga tempat pemandian yang menceramahi para pengunjung bahwa Sang Putra berasal dari ketiadaan. Tentang seorang penukar uang yang ketika ditanya tentang nilai tukar malah memberi pengantar jawabannya dengan uraian panjang tentang perbedaan antara tatanan yang diciptakan dengan Tuhan yang tidak diciptakan. Juga seorang tukang roti yang memberitahukan pelanggannya bahwa Bapa lebih agung daripada Sang Putra. Mereka mendiskusikan persoalan pelik ini dengan semangat yang sama, seperti orang-orang memperbincangkan sepak bola di masa sekarang. Kontroversi ini disulut oleh Arius, seorang pemuka gereja yang tampan dan karismatik dari Alexandria, yang memiliki suara lembut, menawan, dan wajah yang sangat melankolis. Dia melemparkan sebuah tantangan yang oleh uskupnya, Alexander, tidak mungkin diabaikan, tetapi akan lebih sulit lagi untuk dijawab. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam cara yang sama dengan Tuhan Bapa? Arius tidak menyangkal ketuhanan Kristus. Bahkan dia menyebut Yesus Tuhan kuat dan Tuhan sepenuhnya. Tetapi berpendapat bahwa meyakini dia itu ilahiyah secara hakikatnya merupakan suatu penghujatan. Yesus sendiri secara spesifik telah mengatakan bahwa Tuhan Bapa itu lebih agung daripada dirinya. Alexander dan asistennya yang brilian, Athanasius, segera menyadari bahwa ini tidak lebih dari pernik-pernik teologis semata. Arius telah mengajukan persoalan vital menyangkut hakikat Tuhan. Sementara itu, Arius, seorang propagandis yang mahir, telah meramu gagasannya ke dalam bentuk yang populer. Dan tak lama kemudian, kaum awam pun memperdebatkan isu tersebut dengan tak kalah hangatnya dibandingkan dengan uskup-uskup mereka. Kontroversi itu menjadi begitu memanas sehingga Kaisar Konstantin sendiri turun tangan dan mengimbau penyelenggaraan sebuah sinode di Nicea, di kawasan Turki modern, untuk membahas masalah ini. Pada masa sekarang, nama Arius menjadi kata lain untuk bid'ah. Tetapi pada saat konflik itu merebak, belum ada posisi ortodoks yang resmi dan sama sekali tak bisa dipastikan mengapa atau bahkan apakah Arius salah. Sebetulnya, tak ada yang baru dalam klaimnya. Origen, orang yang dihormati oleh kedua pihak yang berseberangan, pernah mengajarkan doktrin yang mirip. Akan tetapi, iklim intelektual di Alexandria telah berubah sejak masa Origen, dan orang-orang tidak lagi yakin bahwa Tuhan Plato dapat berhasil disandingkan dengan Tuhan Alkitab. Arius, Alexander, dan Athanasius misalnya mempercayai sebuah doktrin yang pasti mengejutkan setiap orang yang penganut Platonis.
Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah menciptakan alam dari ketiadaan atau ex nihilo dengan berdasarkan pendapat mereka pada kitab suci. Pada kenyataannya, kitab Kejadian tidak memuat klaim semacam ini. Penulis tradisi para imam pernah menyiratkan bahwa Tuhan telah menciptakan alam dari kekacauan primordial, tetapi ajaran bahwa Tuhan menghadirkan seluruh alam dari sebuah kehampaan absolut sepenuhnya merupakan pendapat yang baru. Gagasan ini asing bagi pemikiran Yunani dan tak pernah diajarkan oleh para teolog semacam Slemen dan Origen yang berpegang pada skema emanasi Platonis. Namun pada abad keempat, orang Kristen mulai sependapat dengan kaum Gnotis bahwa dunia ini secara inheren rentan, tak sempurna, dan terpisah dari Tuhan oleh suatu jurang yang sangat lebar. Doktrin baru penciptaan ex nihilo ini menekankan pandangan tentang kosmos yang pada dasarnya lemah dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk mewujud dan hidup. Tuhan dan kemanusiaan tak lagi serumpun sebagaimana dalam pemikiran Yunani. Tuhan menciptakan setiap satu wujud dari ketiadaan tak bertepi, dan kapanpun dia bisa menarik kembali tangannya yang memberi sokongan. Tak ada lagi mata rantai wujud yang secara abadi beremanasi dari Tuhan. Tak ada lagi perantara alam wujud-wujud spiritual yang mengalirkan kekuatan mana ilahi kepada dunia. Manusia tak dapat lagi mendaki mata rantai wujud menuju Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Hanya Tuhan yang telah menarik mereka dari ketiadaan pada awalnya dan menjaga mereka agar terus mewujud yang bisa menjamin keselamatan abadi mereka. Orang Kristen mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka telah diselamatkan dari kebinasaan dan pada suatu masa akan ikut dalam eksistensi Tuhan yang ada dan hidup dengan sendirinya. Lewat suatu cara, Kristus telah membuat mereka mampu menyeberangi jurang lebar yang memisahkan Tuhan dari manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara dia melakukan hal itu? Pada sisi mana dari jurang lebar itu dia berada? Kini tak ada lagi pleroma, tempat yang berisikan para perantara dan aion-aion. Apakah Kristus, Sang Firman, tergolong ke dalam alam suci yang kini merupakan wilayah Tuhan sendirian, atau tergolong ke dalam tatanan ciptaan yang rentan? Arius dan Athanasius meletakkannya pada sisi yang berseberangan. Athanasius pada alam suci, sedangkan Arius memiliki tatanan makhluk. Arius bermaksud menekankan perbedaan esensial antara Tuhan yang unik dan semua makhluk ciptaannya. Seperti tertulis dalam suratnya kepada Uskup Alexander, Tuhan adalah satu-satunya yang tidak memperanakkan, satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tak berawal, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memiliki keabadian, satu-satunya yang bijak, satu-satunya yang baik, dan satu-satunya yang kuasa. Arius menguasai isi kitab suci dengan baik dan dia mempersenjatai argumennya dengan teks-teks kitab suci untuk mendukung klaimnya bahwa Kristus Sang Firman tak lain adalah makhluk seperti kita semua. Sebuah ayat kunci adalah deskripsi tentang hikmat suci dalam kitab Amsal yang menyatakan secara eksplisit bahwa Tuhan telah menciptakan hikmat sejak dahulu kala. Teks itu juga menyatakan bahwa hikmat merupakan sarana penciptaan, sebuah gagasan yang diulangi lagi dalam prolog Injil Yohanes. Firman itu telah ada bersama Allah sejak semula.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Logos merupakan instrumen yang digunakan Tuhan untuk membuat segala ciptaan menjadi ada. Oleh karena itu, Ia sepenuhnya berbeda dari wujud-wujud lain dan memiliki status sangat tinggi. Namun karena diciptakan oleh Tuhan, Logos secara esensial berbeda dari Tuhan itu sendiri. Yohanes mempertegas bahwa Yesus adalah Logos. Dia juga mengatakan bahwa Logos itu adalah Allah. Sungguh pun demikian, menurut Arius, Yesus bukanlah Tuhan dalam hakikatnya, tetapi diangkat Tuhan ke status ilahiyah. Dia berbeda dengan kita semua karena Tuhan telah menciptakannya secara langsung. Sedangkan makhluk-makhluk lain diciptakan melalui Dia. Tuhan telah mengetahui bahwa jika Logos menjadi manusia, Dia akan mematuhi Tuhan secara sempurna. Oleh karena itu, Tuhan telah bisa dikatakan demikian, menganugerahkan kesucian kepada Yesus sejak semula. Akan tetapi, kesucian Yesus bukanlah alamiah baginya. Itu hanyalah sebuah pemberian atau karunia. Lagi-lagi, Arius dapat menampilkan banyak teks yang tampaknya menopang pandangan ini. Kenyataan bahwa Yesus telah menyebut Allah sebagai Bapanya mengimplikasikan sebuah perbedaan. Kebapaan pada dasarnya menyiratkan eksistensi yang lebih dahulu dan menunjukkan superioritas terhadap anak. Arius juga mengetengahkan ayat-ayat biblikal yang menekankan kerendahan hati dan kerentanan Kristus. Arius tak bermaksud merendahkan Yesus, sebagaimana dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Dia mempunyai pandangan luhur tentang keutamaan dan kerelaan pengorbanan Yesus yang diyakini menjadi jaminan keselamatan manusia. Tuhan Arius menyerupai Tuhan para filosof Yunani yang jauh dan sangat transenden terhadap dunia. Karena itu pula, dia menganut konsep Yunani tentang penyelamatan. Kaum Stoa misalnya selalu mengajarkan bahwa adalah mungkin bagi manusia yang baik untuk menjadi kudus. Ini juga merupakan hal yang esensial dalam pandangan Platonis. Arius secara antusias percaya bahwa orang Kristen telah diselamatkan dan dijadikan suci, ikut memiliki hakikat ilahi. Ini hanya mungkin karena Yesus telah merintiskan sebuah jalan bagi manusia. Dia telah menjalani kehidupan seorang manusia sempurna. Dia telah mematuhi Allah bahkan hingga kematian di kayu salib. Seperti dikatakan oleh Paulus, adalah karena kepatuhannya hingga mati, maka Allah sangat meninggikannya dan mengaruniakan kepadanya gelar Tuhan atau Kyrios. Andai kata Yesus bukan seorang manusia, tak akan ada harapan buat kita. Tak ada yang bisa kita teladani dari hidupnya jika Dia memang adalah Tuhan secara hakiki. Justru dengan merenungkan kehidupan Kristus yang syarat dengan nilai-nilai kepatuhan seorang anak, maka orang Kristen dapat menjadikan diri mereka ilahiyah. Dengan meneladani Kristus, makhluk yang sempurna, mereka juga bisa menjadi makhluk ciptaan Allah dengan kesempurnaan yang tak dapat diubah dan tak dapat berubah. Namun, Athanasius memiliki pandangan yang kurang optimis terhadap kapasitas manusia di hadapan Tuhan. Dia memandang kemanusiaan secara inheren merupakan sesuatu yang rapuh. Kita berasal dari ketiadaan dan akan kembali ke dalam ketiadaan jika kita berdosa. Oleh karena itu, ketika merenungkan makhluknya Tuhan, melihat bahwa seluruh alam ciptaan, jika dibiarkan berjalan dengan sendirinya, akan berubah dan bisa mengalami kehancuran. Untuk mencegah ini dan menjaga agar alam semesta tidak kembali menjadi tiada, Dia ciptakan segala sesuatu dengan logosnya sendiri yang abadi
dan mengaruniakan wujud kepada ciptaan. Hanya dengan cara turut serta dalam Tuhan melalui logosnya, manusia bisa terhindar dari ketiadaan karena Tuhan sajalah yang merupakan wujud sempurna. Jika logos pun merupakan makhluk biasa, dia tak akan mampu menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Logos dibuat menjadi daging untuk memberi hidup kepada kita. Dia telah turun ke alam manusia yang tidak abadi untuk memberi kita bagian dalam ketidakberubahan dan keabadian Tuhan. Namun, pembebasan ini mustahil adanya jika Logos sendiri adalah makhluk rentan yang juga dapat jatuh ke dalam ketiadaan. Hanya Dia yang telah menciptakan dunialah yang mampu menyelamatkannya. Dan itu berarti bahwa Kristus, Logos yang mendaging, pastilah berhakikat sama dengan Tuhan Bapa. Sebagaimana dikatakan Athanasius, firman dibuat menjadi manusia dengan tujuan agar kita bisa menjadi kudus. Ketika para uskup berkumpul di Nicea pada 20 Mei 325 untuk mengatasi krisis ini, sedikit sekali yang mendukung pandangan Athanasius tentang Kristus. Kebanyakannya berpegang pada posisi menengah antara Athanasius dan Arius. Meskipun demikian, Athanasius berhasil mendesakkan teologinya kepada para delegasi dan di bawah ancaman kaisar. Hanya Arius dan 2 orang sahabatnya yang berani menolak untuk menyetujui kredo Athanasius. Dengan ini maka Creatio et Nihilio pun menjadi doktrin resmi Kristen untuk pertama kalinya menegaskan bahwa Kristus bukanlah sekadar makhluk atau aion. Sang pencipta dan penebus itu adalah satu. Kami beriman kepada Allah yang Esa, Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang dapat dilihat dan tak dapat dilihat, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, satu-satunya anak Tuhan Bapa, yang berasal dari substansi ousia Tuhan Bapa, Tuhan dari Tuhan, cahaya dari cahaya, Tuhan sejati dari Tuhan sejati, diperanakan tidak diciptakan, dari satu substansi homoousion dengan Tuhan Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, yang demi kita dan keselamatan kita turun dan dijadikan manusia, yang menderita bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke langit dan akan datang untuk menjadi hakim bagi yang hidup dan yang mati. Dan kami beriman kepada Roh Kudus. Tercapainya kesepakatan itu menyenangkan hati Konstantin yang tidak memiliki pemahaman tentang isu-isu teologis. Tetapi sebenarnya tidak ada sebuah kesepakatan pun di Nicea. Setelah konsili itu, para uskup terus mengajar sebagaimana biasanya. Dan krisis Arian pun terus berlanjut selama 60 tahun berikutnya. Arius dan pengikutnya terus melawan dan berhasil memperoleh dukungan kekaisaran Athanasius, diasingkan tak kurang dari 5 kali. Sangat sulit untuk memegang kredonya, khususnya istilah homoousion. Secara harfiah berarti dibuat dari bahan yang sama. Sangat kontroversial karena tidak berlandaskan kitab suci dan memiliki asosiasi materialistik. 2 uang logam misalnya bisa dikatakan homoousion karena keduanya dibuat dari substansi yang sama. Lebih jauh lagi, kredo Athanasius menimbulkan banyak pertanyaan penting. Dinyatakannya bahwa Yesus itu ilahiyah,
Tetapi tidak dijelaskan bagaimana Logos bisa berasal dari bahan yang sama dengan Tuhan Bapa tanpa menjadi Tuhan kedua. Pada tahun 339, Marcellus, uskup Ancyra, teman setia dan kolega Athanasius, yang bahkan pernah ikut ke pengangsingan bersamanya, suatu kali berpendapat bahwa Logos tidak mungkin merupakan sebuah wujud suci yang abadi. Ia hanyalah sebuah kualitas atau potensi yang inheren di dalam Tuhan. Secara apa adanya, rumusan Nicene dapat dituduh sebagai triteisme, kepercayaan bahwa ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai pengganti homoousion yang kontroversial. Marcellus mengusulkan istilah yang kompromistis, yaitu homoousion dari hakikat yang sama atau serupa. Perdebatan yang berliku-liku ini sering menjadi bahan olok-olok, terutama oleh Gibbon yang merasa adalah tak masuk akal jika kesatuan Kristen mesti terancam hanya oleh sebuah diftong. Akan tetapi, yang menarik adalah kegigihan yang terus dipertahankan oleh orang Kristen terhadap perasaan mereka bahwa keilahian Yesus merupakan hal yang esensial, meski sangat sulit untuk merumuskannya dalam terma-terma yang konseptual. Seperti Marcellus, banyak orang Kristen merasa terusik oleh ancaman terhadap kesatuan ilahi. Marcellus kelihatannya percaya bahwa Logos hanyalah sebuah fase sementara. Ia muncul dari Tuhan pada saat penciptaan, berinkarnasi dalam diri Yesus, dan ketika penebusan telah sempurna, ia akan kembali larut ke dalam alam suci. Dengan demikian, Tuhan yang Esa tetap mencakup segalanya. Akhirnya, Athanasius mampu meyakinkan Marcellus dan para pengikutnya bahwa mereka mesti menggalang kekuatan, karena mereka memiliki lebih banyak kesamaan dibandingkan dengan sekte Arius. Dengan demikian, siapa yang mengatakan bahwa Logos berhakikat sama dengan Tuhan Bapa dan yang mengatakan bahwa ia berhakikat mirip dengan Tuhan Bapa adalah bersaudara, yang memaksudkan apa yang kita maksudkan dan hanya berselisih dalam soal terminologi. Yang jadi prioritas seharusnya adalah menentang Arius yang menyatakan bahwa Sang Putra secara keseluruhan berbeda dari Tuhan dan secara mendasar memiliki hakikat yang berbeda. Bagi orang luar, tak pelak lagi bahwa argumen-argumen teologis semacam ini tampak hanya membuang-buang waktu saja. Toh tak ada pihak yang mungkin memberi bukti secara definitif dengan cara apapun, dan perselisihan itu sendiri justru terbukti telah memecah belah. Akan tetapi bagi orang yang terlibat di dalamnya, ini bukanlah perdebatan yang kering, tetapi menyangkut esensi pengalaman Kristen. Arius, Athanasius, dan Marcellus yakin bahwa sesuatu yang baru telah menyusup ke dunia bersama Yesus, dan mereka berupaya untuk mengartikulasikan pengalaman ini ke dalam simbol-simbol konseptual untuk menjelaskannya kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Kata-kata itu sendiri hanya mungkin bersifat simbolik, sebab realitas yang ingin mereka tunjukkan memang tak terucapkan. Namun sayangnya, sebuah intoleransi dogmatik telah merayap ke dalam agama Kristen, yang akhirnya menetapkan pengadopsian simbol-simbol yang benar atau ortodoks sebagai sesuatu yang penting dan wajib. Obsesi doktrinal ini yang khas bagi Kristen dapat dengan mudah menggiring kepada pencampuran aduk
simbol manusia dengan realitas ilahi. Kristen telah senantiasa merupakan sebuah keimanan yang bersifat paradoks. Pengalaman keagamaan generasi awal Kristen yang kuat telah mengalahkan keberatan ideologis mereka terhadap skandal seorang Mesias yang disalib. Kini, di Nicaya, gereja telah memilih paradoks inkarnasi, meskipun dengan ketidaksesuaiannya yang terang-terangan dengan monoteisme. Dalam karyanya yang berjudul Life of Anthony, tentang seorang asketik padang pasir yang masyhur, Athanasius berusaha memperlihatkan bagaimana doktrin barunya akan berpengaruh terhadap spiritualitas Kristen. Antonius yang dikenal sebagai bapak monastisisme telah menjalani kehidupan yang penuh kesusahan di padang Sahara Mesir. Dalam The Saying of the Fathers, sebuah antologi anonim tentang ujar-ujar para pendeta padang pasir, dia ditampilkan sebagai manusia biasa yang rentan, terusik, juga oleh rasa bosan, ikut menderita karena problem-problem kemanusiaan, dan memberikan nasihat langsung yang sederhana. Akan tetapi, dalam biografinya, Athanasius menghadirkan Antonisius dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Misalnya, dia berubah menjadi tokoh yang sangat keras menentang Arianisme. Dia telah memulai mencicipi pengangkatannya ke status ilahiyah di masa depan. Karena berhasil meraih apatheia ilahi hingga tingkat yang cukup tinggi, tatkala misalnya dia bangkit dari pusara tempat dia menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk bertarung melawan setan-setan. Athanasius mengatakan bahwa tubuh Antonisius tidak memperlihatkan tanda-tanda menua. Dia adalah seorang Kristen yang sempurna, yang ketenangannya telah membedakannya dari manusia lain. Jiwanya tak terusik, dan dengan demikian penampilan luarnya tampak damai. Dia telah dengan sempurna meneladani Kristus seperti Logos yang telah mendaging, turun ke dunia fana yang menerangi kekuatan jahat. Antonisius pun turun ke tempat-tempat hunian setan. Athanasius tak pernah menyebutkan kontemplasi yang oleh kaum Platonis Kristen seperti Clement atau Origen dianggap sebagai sarana menuju ketuhanan dan persucian. Makhluk yang tadi abadi tidak lagi dipandang mungkin untuk naik ke hidarat Tuhan melalui kontemplasi dengan menggunakan kekuatan alamiah mereka sendiri. Alih-alih, orang Kristen harus meniru turunnya firman yang mendaging ke dalam alam material yang fana. Akan tetapi, orang-orang Kristen masih kebingungan. Jika hanya ada satu Tuhan, bagaimana bisa Logos itu juga menjadi Tuhan? Akhirnya, 3 teolog terkemuka dari Kapadokia di Turki Timur muncul dengan sebuah solusi yang memuaskan bagi gereja Ortodoks Timur. Mereka adalah Basil, uskup Kaisarea, adiknya Gregory, uskup Nisa, dan sahabatnya Gregory dari Nazianzus. Kapadokian, begitu mereka sering disebut adalah orang-orang yang sangat spiritualis. Mereka sangat gandrung akan spekulasi dan filsafat. Namun keyakinan bahwa hanya pengalaman keagamaanlah yang mampu memberikan kunci pemecahan atas persoalan-persoalan ketuhanan. Dengan latar belakang filsafat Yunani yang kuat, mereka semua sadar akan perbedaan penting antara kandungan kebenaran faktual dengan aspek-aspeknya yang lebih sukar dipahami. Kaum rasionalis Yunani terdahulu telah memberi perhatian kepada persoalan ini. Plato
telah mempertentangkan filsafat yang diungkapkan lewat istilah-istilah logika, dan dengan demikian dapat dibuktikan dengan ajaran-ajaran yang tak kalah pentingnya yang diwarisi melalui mitologi yang mengelak dari pembuktian ilmiah. Kita telah menyaksikan bahwa Aristoteles telah membuat perbedaan serupa ketika mengatakan bahwa orang-orang mendatangi misteri agama-agama bukan untuk mempelajari matein sesuatu, melainkan untuk mengalami patein sesuatu. Basil mengungkapkan pandangan yang sama dalam pengertian Kristiani ketika dia membedakan antara dogma dan kerigma. Kedua ajaran Kristiani ini esensial bagi agama. Kerigma adalah pengajaran umum gereja yang didasarkan pada kitab suci, tetapi dogma mewakili makna kebenaran biblikal yang lebih dalam, yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman keagamaan dan diungkapkan dalam bentuk simbolik. Di samping pesan-pesan Injil yang jelas, terdapat tradisi rahasia dan esoterik yang diwarisi dalam sebuah misteri dari para rasul. Ini merupakan pengajaran yang pribadi dan rahasia, yang telah diabadikan bapak-bapak suci kita dalam keheningan yang menjauhkan kecemasan dan keingintahuan. Agar dengan keheningan ini, karakter suci misteri itu tetap terjaga. Orang awam tidak diizinkan untuk berpegang pada hal-hal semacam ini. Maknanya tidak boleh diungkap dengan cara menuliskannya. Di balik simbol-simbol liturgikal dan ajaran-ajaran Yesus yang jelas, terdapat dogma rahasia yang ditujukan bagi tingkat pemahaman iman yang lebih lanjut. Perbedaan antara kebenaran esoterik dan eksoterik merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah Tuhan. Ini tidak terbatas kepada Kristen Yunani, orang Yahudi dan Muslim juga mengembangkan tradisi esoterik. Gagasan tentang adanya doktrin rahasia tidak dimaksudkan untuk memilah-milah orang. Basil tidaklah berbicara tentang bentuk awal Freemasonry. Dia sekedar mengetengahkan imbauan untuk memusatkan perhatian kepada fakta bahwa tidak semua kebenaran agama bisa diungkapkan dan didefinisikan dengan jelas dan logis. Beberapa ajaran agama memiliki resonansi batin yang hanya mungkin dipahami oleh setiap individu pada waktunya masing-masing ketika melakukan apa yang oleh Plato disebut teoria, kontemplasi. Karena semua agama diarahkan kepada realitas tak terucapkan yang melampaui konsep dan kategori rasional, maka ucapan pun jadi membatasi dan membingungkan. Jika mereka tidak melihat kebenaran ini dengan mata batin, orang yang belum sangat berpengalaman bisa jadi akan memperoleh gagasan yang keliru. Oleh karena itu, di samping makna harfiahnya, kitab suci juga memiliki signifikansi spiritual yang tidak selalu mungkin diartikulasikan. Buddha juga telah menyatakan bahwa ada pertanyaan yang tidak memadai dan tidak layak buat dijawab. Karena pertanyaan itu merujuk kepada realitas yang berada di luar jangkauan kata-kata. Anda hanya dapat menemukannya dengan menjalani teknik kontemplasi introspektif. Dalam pengertian tertentu, Anda harus menciptakannya bagi diri Anda sendiri. Upaya menggambarkannya dalam kata-kata akan tak kurang sulitnya dengan uraian verbal atas salah satu kuartel terakhir Beethoven. Sebagaimana dikatakan Basil, realitas keagamaan
yang licin ini hanya mungkin didekati dengan isyarat liturgi yang simbolik atau akan lebih baik dengan diam. Kristen Barat akan menjadi sebuah agama sangat riuh, berbicara dan memusatkan diri pada kerigma. Ini akan menjadi salah satu masalah terbesar dalam soal ketuhanan. Akan tetapi, dalam gereja Ortodoks Yunani, semua teologi yang baik akan mengambil sikap diam atau apofatik, sebagaimana yang dikatakan oleh Gregory dari Nisa. Setiap konsep tentang Tuhan hanyalah sebuah simulakrum, kemiripan yang menyesatkan semua berhala. Ia tak bisa mengungkapkan Tuhan itu sendiri. Orang Kristen harus menjadi seperti Abraham yang dalam sejarah hidupnya versi Gregory menyingkirkan semua gagasan tentang Tuhan dan berpegang teguh pada sebuah keimanan yang murni dan tidak bercampur dengan konsep apapun. Dalam Life of Moses, Giorgiori menekankan bahwa visi sejati dan pengetahuan tentang apa yang kita cari justru terdapat pada sikap tidak melihat. Dalam kesadaran bahwa tujuan kita melampaui semua pengetahuan dan terpisah dari kita oleh kegelapan ketidaktahuan. Kita tak dapat melihat Tuhan secara intelektual. Namun seandainya kita membiarkan diri kita terbungkus dalam kabut yang pernah turun di Gunung Sinai, kita akan merasakan kehadirannya. Basil menggunakan perbedaan yang telah dibuat oleh Philo antara esensi ousia dan aktivitas energiae Tuhan di dunia. Kita mengenal Tuhan kita hanya melalui perbuatannya energiae, tetapi kita tak berdaya untuk mendekati esensinya. Inilah kata kunci dari semua teologi masa depan di gereja. Kapadokian juga ingin sekali untuk mengembangkan ajaran tentang Roh Kudus yang mereka rasakan tidak ditelaah secara sungguh-sungguh di Nicaea. Dan kami beriman kepada Roh Kudus. Kelihatannya hanya ditambahkan begitu saja kepada kredo Athanasius. Orang-orang kebingungan tentang Roh Kudus. Apakah ia bersinonim dengan Tuhan atau merupakan sesuatu yang lebih? Ada yang memahami roh itu sebagai sebuah aktivitas, ujar Gregory dari Nazianzus. Ada pula sebagai makhluk, sebagai Tuhan, dan sebagian lagi tak yakin harus menyebutnya apa. Paulus berbicara tentang Roh Kudus sebagai upaya pembaruan, penciptaan, dan penyucian. Tetapi aktivitas-aktivitas ini hanya mungkin dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu akibatnya, Roh Kudus dan kehadirannya di dalam diri kita dipandang sebagai penyelamat kita. Pastilah ilahiyah dan bukan sekedar makhluk ciptaan. Kapadokian menggunakan rumusan yang pernah dipakai Athanasius dalam perselisihannya dengan Arius. Tuhan memiliki satu esensi, ousia, yang tak dapat kita pahami. Tetapi juga 3 bentuk ekspresi hipostasis yang membuat dia diketahui. Alih-alih mengawali penjelasan mereka tentang Tuhan dengan ousianya yang tak dapat dikenali, Kapadokian memulai dengan pengalaman manusia tentang hipostasis Tuhan. Karena ousia Tuhan itu tak terpahamkan, maka kita hanyalah dapat mengenalnya melalui manifestasi-manifestasi yang telah diwahyukan kepada kita sebagai Bapa, Putra, dan Roh. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Kapadokian percaya kepada 3 wujud ilahi sebagaimana dibayangkan oleh para teolog barat. Kata hypostasis membingungkan bagi kebanyakan orang yang tidak mengenal bahasa Yunani.
karena kata itu memiliki banyak makna. Sebagian sarjana Latin seperti St. Jerome percaya bahwa kata hipostasis memiliki arti yang sama dengan ousia dan berpikir bahwa orang-orang Yunani mempercayai adanya 3 esensi ilahi. Namun, Kapadokian menegaskan ada satu perbedaan penting antara ousia dengan hipostasis yang harus betul-betul diingat. Ousia sebuah objek adalah yang menjadikan objek itu sebagaimana adanya. Ousia biasanya diterapkan pada objek sebagaimana adanya di dalam dirinya sendiri, sedangkan hipostasis dipakai untuk mengungkapkan suatu objek dilihat dari luar. Kadangkala, Kapadokian suka menggunakan kata prosopan untuk menggantikan hipostasis. Prosopon pada dasarnya berarti daya, tetapi juga telah mendapatkan sejumlah arti sekunder, sehingga ia juga dipakai untuk merujuk kepada ekspresi wajah seseorang yang mencerminkan keadaan pikirannya. Juga untuk sebuah peran yang secara sadar diadopsinya atau karakter yang diniatkan untuk dijalaninya. Akibatnya, tidak berbeda dengan hipostasis. Prosopon berarti ekspresi luar watak batin seorang individu sebagaimana tampak oleh orang lain. Jadi ketika Kapadokian berkata bahwa Tuhan adalah satu ousia dalam 3 hipostasis, sesungguhnya yang mereka maksudkan adalah Tuhan dalam dirinya sendiri itu saja. Hanya ada satu kesadaran dari ilahi. Akan tetapi, ketika dia membiarkan bagian dari dirinya diketahui oleh makhluknya, dia adalah 3 prosopoi. Dengan demikian, hipostase Bapa, Putra, dan Roh tidak mesti disamakan dengan Tuhan itu sendiri. Karena seperti dijelaskan oleh Gregory dalam Nisa, hakikat ilahi, ousia, tak dapat dinamai dan dibicarakan. Bapa, Putra, dan Roh hanyalah istilah-istilah yang kita pakai untuk membicarakan energiae yang melaluinya Tuhan menjadikan dirinya diketahui. Sungguh pun demikian, istilah-istilah ini memiliki nilai simbolik, karena mereka menerjemahkan realitas yang tak terucap itu ke dalam citra-citra yang dapat kita mengerti. Manusia telah mengalami Tuhan sebagai yang transenden, Bapa tersembunyi di dalam cahaya yang tak tertembus, dan sebagai yang kreatif, Logos, dan sebagai yang imanen, Roh Kudus. Namun, ketiga hipostasis ini hanyalah kilasan parsial dan tak lengkap dari hakikat ilahi itu sendiri, yang berada jauh di atas penggambaran dan konseptualisasi seperti ini. Dengan demikian, Trinitas tidak boleh dilihat sebagai fakta harfiah, tetapi sebagai suatu paradigma yang bersesuaian dengan fakta-fakta real yang tersembunyi dalam Tuhan. Dalam suratnya to Alabius, that there are not 3 gods, Giorgiori dari Nisa menguraikan garis besar doktrin pentingnya tentang ketak terpisahan atau koinherensi ketiga oknum ilahiyah dan hipostasis. Orang tak mesti mengira bahwa Tuhan membela dirinya ke dalam 3 bagian. Itu adalah gagasan yang berlebihan dan menghujat. Tuhan mengungkapkan dirinya secara penuh dan utuh dalam masing-masing dari ketiga manifestasi ini ketika dia ingin mewahyukan dirinya kepada dunia. Dengan demikian, Trinitas memberi kita petunjuk tentang pola. Setiap perbuatan yang berasal dari Tuhan menuju ketatanan makhluk, seperti yang ditujukan oleh kitab suci. Segalanya berawal dari Bapa, berproses melalui bantuan Putra, dan menjadi efektif di dunia karena adanya Roh yang imanen.
Akan tetapi, Tuhan tetap hadir dalam setiap fase perbuatan. Dalam pengalaman kita sendiri, kita dapat melihat kesaling tergantungan antara ketiga hipostasis. Kita takkan pernah mengenal Bapa sekiranya tak ada wahyu kepada Putra. Demikian pula kita tak akan pernah mengenal Putra jika tak ada Roh yang membuat kita mengenalnya. Roh mendampingi firman suci Bapa. Tak bedanya dengan napas dalam bahasa Yunani, pneuma, bahasa Latin, spiritus, mendampingi kata-kata yang diucapkan seorang manusia. Ketiga oknum ini tidak berada secara terpisah di alam suci. Kita dapat membandingkan mereka dengan keberadaan berbagai bidang ilmu yang berbeda di dalam pikiran seseorang. Filsafat boleh saja berbeda dari ilmu kedokteran, tetapi ia tidak mendiami sebuah kawasan kesadaran yang terpisah. Ilmu-ilmu yang berbeda saling melingkupi satu sama lain, mengisi seluruh pikiran, namun tetap berbeda. Akan tetapi, pada akhirnya, Trinitas hanya bisa dipahami sebagai sebuah pengalaman mistik atau spiritual. Ia harus dialami, bukan dipikirkan, karena Tuhan berada jauh di luar jangkauan konsep manusia. Ia bukanlah sebuah rumusan logis atau intelektual, melainkan sebuah paradigma imajinatif yang membungkam akal. Gregory dari Nazianzus membuat hal ini menjadi jelas ketika dia memaparkan bahwa kontemplasi tentang tiga dalam satu membangkitkan emosi yang hebat dan memukau yang membungkam pikiran dan kejernihan intelektual. Begitu aku memikirkan tentang yang satu, aku dicerahkan oleh kesemarakan yang tinggi, kesemarakan yang tiga. Begitu aku membedakan yang tiga, maka aku segera dibawa kembali kepada yang satu. Ketika aku memikirkan salah satu dari yang tiga, aku memikirkannya sebagai keseluruhan, dan mataku penuh, dan bagian yang lebih besar dari apa yang kupikirkan terluput dariku. Orang Kristen Ortodoks, Yunani, dan Rusia selalu menemukan bahwa kontemplasi tentang Trinitas merupakan sebuah pengalaman keagamaan yang penuh ilham. Akan tetapi, bagi kebanyakan kaum Kristen Barat, Trinitas justru membingungkan. Ini barangkali karena mereka hanya memperhatikan apa yang oleh Kapadokian disebut sebagai kualitas-kualitas kerigmatik. Sementara bagi orang Yunani itu merupakan kebenaran dogmatik yang hanya bisa dicerap secara intuitif dan sebagai hasil pengalaman keagamaan. Secara logis tentu saja itu sama sekali tidak bermakna. Dalam sebuah khotbahnya, Gregory dari Nazianzus pernah menjelaskan bahwa ketidakmungkinan memahami dogma Trinitas membawa kita berhadapan dengan misteri ketuhanan yang mutlak. Ini mengingatkan bahwa kita tak mesti berharap untuk memahaminya. Ini juga mencegah kita dari menciptakan pernyataan-pernyataan sembarangan mengenai Tuhan yang ketika Dia mengungkapkan diri hanya bisa tertuangkan dalam cara-cara yang tak terucapkan. Basil juga memperingatkan kita untuk tidak membayangkan bahwa kita bisa mengetahui cara kerja Trinitas. Katakanlah begitu, tak ada gunanya misalnya berusaha memecahkan teka-teki. Bagaimana ketiga hipotesis Tuhan tertinggi pada saat yang sama adalah identik dan berbeda? Ini berada di luar jangkauan kata-kata, konsep, dan daya analisis manusia. Dengan demikian, Trinitas tidak boleh diinterpretasikan secara harfiah. Ia bukanlah sebuah teori yang musyrik,
tetapi hasil dari teoria kontemplasi. Ketika orang Kristen di Barat menjadi gusar oleh dogma ini pada abad ke-8 dan mencoba untuk mencampakkannya, mereka berupaya agar Tuhan dapat dipahami secara rasional bagi zaman akal. Ini adalah salah satu faktor pemicu timbulnya teologi kematian Tuhan pada abad ke-19 dan ke-20. Seperti yang akan kita saksikan nanti, salah satu alasan mengapa Kapadokian mengembangkan paradigma imajinatif ini adalah untuk mencegah agar Tuhan tidak dikonsepsikan lewat cara yang sama rasionalnya dengan filsafat Yunani, sebagaimana dipahami oleh pembid'ah semacam Arius. Teologi Arius itu agak terlalu gamblang dan logis. Trinitas mengingatkan orang-orang Kristen bahwa realitas yang kita sebut Tuhan tak dapat dipahami oleh akal manusia. Doktrin inkarnasi seperti diekspresikan di Nicea memang penting, namun dapat mengarah kepada keberhalaan yang simplistik. Orang mungkin mulai berpikir tentang Tuhan lewat cara yang terlalu manusiawi. Bahkan mungkin pula membayangkan dia berpikir, berperilaku, dan berencana seperti kita. Dari sana hanya tersisa sebuah langkah kecil menuju ke arah penisbahan semua bentuk pendapat yang penuh prasangka kepada Tuhan dan kemudian memutlakkannya. Trinitas merupakan upaya untuk mengoreksi kecenderungan ini. Alih-alih memandangnya sebagai pernyataan faktual tentang Tuhan, Trinitas mungkin harus dilihat sebagai sebuah puisi atau tarian teologis antara apa yang dipercayai dan diterima oleh manusia fana tentang Tuhan dengan kesadaran bahwa setiap pernyataan atau kerigma pasti bersifat sementara. Perbedaan penggunaan kata teori di Yunani dan Barat dapat menjelaskan sesuatu. Bagi Kristen Timur, teoria selalu mengandung arti kontemplasi. Di Barat, teoria diartikan sebagai hipotesis rasional yang harus dibuktikan secara logis. Mengembangkan sebuah teori tentang Tuhan menyiratkan arti bahwa dia bisa dimuat di dalam sistem pemikiran manusia. Hanya ada 3 teolog Latin di Nicea. Kebanyakan orang Kristen Barat belum mencapai tingkatan diskusi semacam ini, dan karena mereka tidak memahami beberapa terminologi Yunani, banyak yang merasa tidak puas dengan doktrin Trinitas. Mungkin istilah itu tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam idiom lain. Setiap budaya memang mesti menciptakan gagasannya sendiri tentang Tuhan. Jika Barat merasa asing dengan interpretasi Yunani tentang Trinitas, mereka harus menciptakan versi mereka sendiri. Teolog Latin yang mendefinisikan Trinitas bagi gereja Latin adalah Augustinus. Dia juga merupakan seorang Platonis yang fanatik, setia kepada pandangan Plotinus, dan karena itu cenderung lebih simpatik kepada doktrin Yunani daripada kepada beberapa kolega Baratnya. Seperti yang dijelaskannya, kesalahpahaman sering diakibatkan oleh terminologi semata. Demi menjelaskan hal-hal tak terucap, sehingga kita mampu dengan cara tertentu mengungkapkan apa yang tidak bisa kita ungkapkan sepenuhnya dengan cara lain. Kawan-kawan Yunani kita telah membicarakan tentang 1 esensi dan 3 substansi. Tetapi kawan-kawan Latin bicara tentang 1 esensi atau substansi dan 3 oknum personae. Ketika orang Yunani mendekati Tuhan dengan cara mempertimbangkan ketiga hipostases dan menolak untuk menganalisis esensinya yang satu, maka Augustinus dan orang-orang Kristen Barat sesudahnya justru memulai dengan keesaan ilahi dan kemudian berlanjut dengan mendiskusikan 3 manifestasinya. Orang Kristen Yunani menghormati Augustinus, memandangnya sebagai salah satu patriark gereja terkemuka.
Tetapi mereka tidak mempercayai teologi Trinitariannya, yang mereka rasa telah menjadikan Tuhan terlalu rasional dan antropomorfis. Pendekatan Augustinus tidaklah bersifat metafisik, seperti halnya orang-orang Yunani, tetapi psikologis dan bahkan sangat personal. Augustinus bisa disebut sebagai pendiri spiritualitas Barat. Tak ada teolog lain kecuali Paulus yang lebih berpengaruh di Barat. Kita mengenalnya dengan lebih baik dibandingkan dengan pemikir lain di akhir abad klasik, sebagian besar karena bukunya Conventions, sebuah paparan yang fasih dan hangat tentang usahanya menemukan Tuhan. Sejak awal, Augustinus telah mencari sebuah agama yang bercorak teistik. Dia memandang Tuhan sangat esensial bagi kemanusiaan. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Demikian dia berkata tentang Tuhan pada pembukaan Conventions, dan jiwa-jiwa kami gelisah hingga bertemu denganmu. Ketika mengajar retorika di Kartage, dia pindah menganut Maniseisme, sebuah bentuk gnostisisme Mesopotamia. Tetapi akhirnya dia meninggalkan paham itu karena teori kosmologinya yang tak memuaskan. Dia merasa doktrin inkarnasi merupakan penyimpangan, pelecehan ide tentang Tuhan. Tetapi ketika berada di Italia, Uskup Ambrose dari Milan mampu meyakinkan dirinya bahwa Kristen bukannya tidak sejalan dengan Plato dan Plotinus. Meskipun demikian, Augustinus masih berkeberatan untuk mengambil langkah akhir dan menerima baptisme. Dia merasakan bahwa baginya Kristen mengakibatkan wajibnya kehidupan membujang, dan dia enggan menempuh jalan seperti itu. Tuhan, berilah aku kesucian. Demikian dia pernah berdoa, tetapi jangan dulu. Konversinya yang terakhir merupakan sebuah peristiwa Sturm und Drang, penuh gejolak. Ketercerabutan keras dari masa lalunya dan kelahiran kembali yang menyakitkan, seperti yang mencirikan pengalaman keagamaan Barat. Suatu hari, ketika tengah duduk bersama sahabatnya Alypius di kebun mereka di Milan, sebuah pertarungan berkecamuk di dalam pikiran. Dari kedalaman introspeksi diri yang gelap telah bangkit tumpukan saluran nestapaku dan menempatkannya dalam penglihatan hatiku. Ia membangkitkan badai besar yang membawa banjir air mata untuk menumpahkan semuanya diiringi desah kesedihan. Aku bangkit dari sisi Alypius, menyendiri tampak lebih pantas untuk meneteskan air mata. Lalu, kusandarkan diri di bawah pohon ara dan membiarkan air mataku mengalir bebas. Sungai-sungai seakan menderas dari kedua mataku. Sebuah pengorbanan yang mungkin dalam engkau terima. Dan meskipun bukan dalam kata-kata ini, tetapi setidaknya dalam pengertian ini, aku berulang-ulang berkata kepadamu, berapa lama, Tuhan, berapa lama lagi engkau akan begitu murka? Mazmur 6:4. Tuhan tidak selalu datang dengan mudah kepada orang Barat. Konversi Augustinus tampak seperti sebuah reaksi psikologis yang setelahnya si mu'alaf jatuh kelelahan di pangkuan Tuhan. Semua hasrat telah sampai ketika Augustinus bersimpuh menangis di tanah. Tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil dari rumah terdekat menyenandung bait Tolle Lega, bangkit dan bacalah, bangkit dan bacalah. Menganggap ini sebagai sebuah nubuat, Augustinus berdiri dan bergegas kembali ke sahabatnya
Alypius juga terkaget dan lama menanti, dan langsung mengambil kitab perjanjian barunya. Dia membukanya pada sabda Paulus kepada orang Romawi, "Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata perang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Pertarungan panjang itu telah usai. Aku tak mengharap maupun perlu membaca lebih lanjut. Kenang Agustinus segera setelah kata-kata terakhir dari kalimat ini, seolah-olah cahaya pembasuh seluruh kecemasan membanjiri hatiku. Semua bayang-bayang keraguan menjadi sirna. Tuhan bisa juga menjadi sumber kebahagiaan, tetapi tidak lama berselang sejak konversinya, suatu malam Agustinus mengalami ekstasi bersama ibunya, Monica di Ostia, di dekat sungai Tiber. Kita akan mendiskusikan ini secara lebih terperinci pada bab 7. Sebagai seorang Platonis, Agustinus menyadari bahwa Tuhan dapat ditemukan di dalam pikiran dan di dalam buku 10 dari Conventions. Dia mendiskusikan fakultas yang disebutnya memoria, memori. Ini jauh lebih kompleks daripada daya ingat dan lebih dekat kepada apa yang oleh para psikolog disebut alam bawah sadar. Bagi Agustinus, memori mewakili keseluruhan pikiran, kesadaran, dan juga ketidaksadaran. Kompleksitas dan keragamannya memenuhi dirinya dengan kekaguman. Ini adalah misteri yang mengilhami ketakjuban dunia imaji yang tak dapat dibayangkan. Menghadirkan masa lalu dan tak terhitung dataran, relung, dan gua. Melalui dunia batin yang ramai inilah, Agustinus turun untuk menemukan Tuhannya, yang secara paradoks berada di dalam dan di atas dirinya. Tak ada gunanya mencari bukti Tuhan di dunia luar. Dia hanya bisa ditemukan di dalam alam pikiran yang real. Terlambat aku mencintaimu, keindahan yang begitu lama, namun begitu baru. Terlambat aku mencintaimu, dan lihat, engkau ada di dalam. Aku berada di dunia luar dan mencarimu di sana. Dan dalam keadaan tidak mencintaimu, aku tenggelam dalam ciptaan indah yang telah engkau buat. Engkau bersamaku dan aku tidak bersamamu. Segala yang indah telah menjauhkan aku darimu. Padahal jika mereka tidak memiliki eksistensinya di dalam engkau, mereka tak akan pernah ada sama sekali. Oleh karena itu, Tuhan bukanlah sebuah realitas objektif, melainkan suatu kehadiran spiritual yang di kedalaman batin yang kompleks. Pandangan Agustinus ini tidak saja sama dengan Plato dan Plotinus, tapi juga dengan para penganut Buddha, Hindu, dan Saman dalam agama-agama non-teistik. Sungguh pun demikian, Tuhan dalam pandangannya bukanlah Tuhan yang impersonal, melainkan Tuhan yang sangat personal dari tradisi Yahudi Kristen. Tuhan telah berkenan memaklumi kelemahan manusia dan pergi mencarinya. Engkau memanggil, berteriak keras, dan memecah kesunyianku. Engkau bersinar dan gemerlap. Kau sinarkan kebutaanku. Engkau semerbak, kuhirup dalam napasku, sehingga memenuhi rongga dadaku. Kucicipi engkau dan aku makin merasa lapar dan haus akan engkau. Engkau sentuh aku
dan aku terbakar api untuk meraih kedamaian yang adalah milikmu. Para teolog Yunani pada umumnya tidak membawa pengalaman mereka sendiri ke dalam tulisan teologis mereka. Namun teologi Agustinus justru berangkat dari kisahnya sendiri yang sangat individual. Keterpesonaan Agustinus terhadap pikiran telah membawanya untuk mengembangkan Trinitarianisme psikologisnya sendiri dalam risalah De Trinitate yang ditulisnya pada tahun pertama abad kelima, karena Tuhan telah menciptakan kita di dalam citranya sendiri. Maka kita harus mampu melihat Trinitas di kedalaman pikiran kita. Alih-alih mengawalinya dengan abstraksi metafisik dan pembedaan verbal yang disenangi orang Yunani. Agustinus memulai eksplorasi ini dengan pengalaman yang sebagian besar kita pernah dapatkan. Ketika mendengar frasa-frasa seperti Tuhan adalah cahaya atau Tuhan adalah kebenaran, kita secara instingtif merasakan gejolak ketertarikan spiritual dan merasa bahwa Tuhan dapat memberi makna dan nilai bagi kehidupan kita. Namun setelah pencerahan sekejap ini, kita kembali jatuh ke dalam bingkai pikiran kita yang biasa. Saat kita terobsesi tentang hal-hal yang biasa dan membumi, cobalah semampu kita tak bisa meraih kembali momen kerinduan yang tak terucapkan itu. Proses pemikiran normal tak dapat membantu. Sebaliknya, kita harus mendengar apa yang dimaksud oleh hati. Dengan frasa-frasa semacam dia adalah kebenaran, akan tetapi memungkinkan mencintai realitas yang tidak kita kenal. Ketika Denis bercerita tentang kemabukan karena Tuhan, dia tidak merujuk pada keadaan pikiran tertentu atau bentuk kesadaran alternatif yang dicapai melalui latihan yoga yang tak jelas. Keadaan ini dapat diraih setiap orang Kristen melalui metode doa atau teoria yang paradoksial, yang akan membuat kita berhenti berbicara dan membawa kita ke dalam keheningan. Ketika kita masuk ke dalam kegelapan yang berada di luar akal, kita bukan hanya akan kehilangan kata-kata, namun bahkan sama sekali bisu dan tidak mengetahui. Seperti Gregory dari Nyssa, Denis menemukan banyak pelajaran dari kisah naiknya Musa ke Gunung Sinai. Ketika Musa telah mendaki gunung itu, dia tidak melihat Tuhan di puncaknya, tetapi dibawa ke tempat di mana Tuhan berada. Dia dikelilingi kabut tebal dan tak dapat melihat apa-apa. Jadi segala yang bisa kita lihat atau pahami hanya merupakan simbol. Kata yang digunakan oleh Denis adalah paradigma, yang menyingkapkan kehadiran sebuah realitas yang melampaui semua pemikiran. Musa telah menembus ke dalam gelapnya ketidaktahuan itu dan kemudian mencapai kemanunggalan dengan sesuatu yang melampaui semua pemahaman. Kita akan meraih kemabukan serupa yang akan mengeluarkan kita dari diri kita sendiri, yang menyatukan kita dengan Tuhan. Hal ini hanya mungkin karena Tuhan datang menemui kita seperti yang terjadi di atas gunung itu. Di sini, Denis berbeda dari Neoplatonisme yang mempersepsikan Tuhan sebagai statis dan jauh, sama sekali tidak responsif terhadap upaya manusia. Tuhan para filosof Yunani tidak sadar akan para mistikus yang acap berusaha untuk mencapai kesatuan yang memabukkan dengannya. Sedangkan Tuhan Alkitab peduli kepada manusia. Tuhan juga mengalami ekstasi yang membawanya keluar dari dirinya untuk tiba pada alam makhluk yang rentan. Dan kita harus berani menegaskan karena ini adalah kebenaran, bahwa pencipta alam ini sendiri dalam kerinduannya yang indah dan baik terhadap alam, dibawa keluar dirinya karena kepeduliannya kepada segala sesuatu yang wujud. Dan dengan demikian keluar dari tahtanya yang transenden di atas segala sesuatu untuk berdiam di dalam hati segala sesuatu. Melalui kekuatan
ekstatik yang ada di atas wujud sambil tetap berada dalam dirinya sendiri. Emanasi telah menjadi pencurahan cinta yang hangat dan sukarela, bukan sebuah proses yang otomatis. Negasi dan paradoks Denis bukanlah sesuatu yang kita lakukan, melainkan merupakan sesuatu yang terjadi pada diri kita. Bagi Plotinus, ekstasi merupakan peristiwa keterpesonaan yang sangat jarang terjadi. Dia hanya mengalaminya sebanyak 2 atau 3 kali di sepanjang hidupnya. Denis melihat ekstasi sebagai keadaan konstan setiap orang Kristen. Ini merupakan pesan tersembunyi dan esoterik dari kitab suci dan liturgi. Diungkap lewat isyarat kecil. Maka ketika si pendeta meninggalkan altar pada awal misa untuk berjalan di tengah jamaah, memercikkan mereka dengan air suci sebelum kembali ke ruang altar, ini bukanlah sekadar purifikasi meskipun memang demikian. Tindakan itu meniru ekstasi ilahi, seperti Tuhan yang meninggalkan kesendiriannya dan menggabungkan diri dengan makhluk. Barangkali cara terbaik untuk memandang teologi Denis adalah dengan melihat sebagai tarian spiritual antara apa yang bisa kita tegaskan mengenai Tuhan dengan apresiasi bahwa apapun yang bisa kita katakan tentang Dia pastilah bersifat simbolik semata. Seperti dalam Yudaisme, tahun Denis memiliki 2 aspek. Yang satu menoleh kepada kita dan memanifestasikan dirinya di dunia. Sedangkan yang lain berada dalam dirinya sendiri dan tetap tidak bisa dipahami. Dia tetap berada dalam dirinya, dalam misteri abadi. Pada saat yang sama dia memenuhi langit dan bumi, dia bukanlah wujud lain yang ditambahkan pada dunia. Metode Denis dianggap biasa dalam teologi Yunani. Akan tetapi, di Barat, para teolog akan terus berbicara dan menjelaskan. Beberapa di antara mereka membayangkan bahwa ketika mereka mengatakan Tuhan, maka realitas ilahi sebenarnya bersatu dengan ide di dalam pikiran mereka. Sebagian lainnya menisbahkan pikiran dan gagasan mereka sendiri kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan menghendaki ini, melarang itu, atau telah merencanakan yang lain. Dalam cara yang mengandung bahaya keberhalaan. Akan tetapi, Tuhan Yunani Ortodoks tetap misterius dan Trinitas akan terus mengingatkan orang Kristen Timur pada sifat kesementaraan doktrin-doktrin mereka. Akhirnya, orang Yunani memutuskan bahwa sebuah teologi autentik harus memenuhi 2 kriteria Denis, mesti hening dan paradoks. Orang Yunani dan Latin secara signifikan juga mengembangkan pandangan yang berbeda tentang keilahian Kristus. Konsep Yunani tentang inkarnasi dirumuskan oleh Maximus the Confessor, yang dikenal sebagai bapak teologi Bizantium. Teologi ini kira-kira lebih dekat kepada cita-cita kaum Buddha dibandingkan kepada pandangan Barat. Maximus percaya bahwa manusia hanya dapat mencapai kesejatian diri jika mereka dapat bersatu dengan Tuhan. Persis seperti yang diyakini oleh orang Buddha bahwa pencerahan merupakan tujuan kemanusiaan yang sejati. Tuhan dengan demikian bukanlah sebuah pilihan ekstra, sebuah realitas asing di luar diri yang ditambahkan pada kondisi kemanusiaan. Manusia mempunyai potensi untuk mencapai keilahian dan menjadi manusia yang untuk hanya jika hal ini terjadi dan tercapai. Logos menjadi manusia bukan demi memperbaiki dosa Adam. Bahkan, inkarnasi akan tetap terjadi seandainya Adam tidak membuat dosa. Manusia diciptakan dalam kemiripan dengan Logos dan akan mencapai potensi mereka yang sepenuhnya hanya jika kemiripan ini telah disempurnakan. Di Gunung Tabor, kegemilangan kemanusiaan Yesus memperlihatkan kepada kita kondisi manusia yang menuhan, kondisi yang dapat diraih oleh kita semua. Firman telah dijadikan daging agar seluruh manusia akan menjadi Tuhan. Dituhankan melalui berkat Allah. Manusia utuh jiwa dan raga. Secara alamiah, dan Tuhan utuh jiwa dan raga karena berkat. Seperti halnya pencerahan dan kebudayaan tidak melibatkan campur tangan sebuah realitas adi alami, tetapi merupakan peningkatan kekuatan yang alamiah bagi manusia. Demikian pula Kristus yang menuhan memperlihatkan kepada kita keadaan yang dapat kita peroleh melalui berkat Allah. Orang Kristen memuliakan Yesus manusia Tuhan lewat cara yang kurang lebih sama dengan orang Buddha, mengagungkan citra Gautama yang tercerahkan.
Dia menjadi contoh pertama kemanusiaan yang benar-benar penuh dan dimuliakan. Kalau pandangan Yunani tentang inkarnasi membawa Kristen menjadi lebih dekat kepada tradisi Timur, pandangan Barat tentang Yesus menempuh jalan yang lebih eksentrik. Teologi klasik dipaparkan oleh Uskup Anselm dari Canterbury. Dalam risalah Why God Become Man, menurutnya dosa merupakan kesalahan yang amat besar, sehingga pertobatan menjadi penting agar rencana-rencana Tuhan terhadap manusia tidak terhalangi. Firman telah dijadikan daging untuk melakukan perbaikan atas nama kita. Keadilan Tuhan menuntut pelunasan utang oleh seseorang yang memiliki pribadi ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Akibat besarnya pelanggaran itu, maka hanya seorang anak Tuhan saja yang bisa memberi penyelamatan bagi kita. Akan tetapi, karena yang bergantung jawab adalah seorang manusia, sang penebus juga harus merupakan anggota ras manusia. Inilah skema legalistik dan rapi yang melukiskan pikiran Tuhan, memutuskan dan menimbang keadaan seakan-akan dia adalah manusia biasa. Skema ini merupakan juga memperkuat citra tentang Tuhan yang keras, yang hanya dapat dipuaskan melalui kematian diam-diam anaknya sendiri, yang ditawarkan sebagai sejenis pengorbanan manusia. Doktrin Trinitas telah sering disalahpahami di dunia Barat. Orang-orang cenderung membayangkan adanya 3 figur suci atau sama sekali mengabaikan doktrin itu dan mengidentifikasikan Allah dengan Tuhan Bapa dan memandang Yesus sebagai pendamping ilahi, tidak lagi dalam peringkat yang setara. Umat Islam dan Yahudi menganggap doktrin itu membingungkan dan bahkan menghujat. Sungguh pun demikian. Akan kita lihat nanti bahwa ternyata baik mistik Yudaisme maupun Islam telah mengembangkan konsepsi keilahian yang teramat mirip. Gagasan tentang gnosis, ekstasi pengosongan diri misalnya, akan menjadi krusial dalam Kabalah maupun Sufisme. Dalam Trinitas, Bapa menyalurkan segala yang ada pada dirinya kepada Putra, menyerahkan segala sesuatu bahkan kemungkinan untuk mengungkapkan diri dalam firman yang lain. Begitu firman telah diucapkan, Tuhan Bapa menjadi hening. Tak ada yang bisa kita katakan tentang Dia, sebab satu-satunya Tuhan yang bisa kita ketahui hanyalah Logos atau Putra. Karena itu Bapa tidak memiliki identitas, tak ada aku dalam pengertian biasa, dan membingungkan pengertian kita tentang kepribadian. Sumber asal ada adalah tiada, yang telah diungkap tidak hanya oleh Denis, tetapi juga oleh Plotinus, Philo, dan bahkan Buddha. Karena Bapa biasanya ditampilkan sebagai pencarian akhir dari Kristen. Perjalanan Kristen menjadi gerakan maju yang tak bertujuan. Gagasan tentang suatu Tuhan yang personal atau personalisasi yang mutlak telah menjadi bagian penting dari umat manusia. Orang Hindu dan Buddha telah memberikan konsensi kepada peribadatan bakti yang bersifat personalistik. Namun paradigma atau simbol Trinitas yang menyarankan bahwa personalisme mesti ditransendensikan dan bahwa tidaklah cukup untuk membayangkan Tuhan sebagai manusia yang diperluas, berperilaku, dan bereaksi dengan cara yang sama seperti kita. Doktrin inkarnasi dapat dipandang sebagai usaha lain untuk menetralkan bahaya keberhalaan. Begitu Tuhan dilihat sebagai realitas yang sama sekali lain di luar sana, Dia dengan mudah akan menjadi sekadar berhala dan proyeksi yang membuat manusia mengeksternalisasi dan menyembah praduga dan hasrat mereka sendiri. Tradisi-tradisi keagamaan yang lain telah berupaya mencegah hal ini dengan menekankan bahwa yang mutlak itu bagaimanapun terjalin dengan kondisi manusia, seperti dalam paradigma Brahman Atman, Arius, kemudian Nestorius, dan Eutises. Kesemuanya ingin membuat Yesus entah manusia atau ilahi, dan mereka berkeras bagaimana karena kecenderungan untuk tetap memisahkan kemanusiaan dan keilahian dalam tataran terpisah. Benar, jalan keluar yang mereka tempuh lebih bersifat rasional, namun dogma sebagai lawan dari kerygma tidak mesti terbatas pada apa-apa yang bisa diungkapkan sepenuhnya, seperti puisi atau musik. Doktrin inkarnasi seperti yang secara serampangan dikemukakan oleh Athanasius dan Maximus merupakan upaya mengartikulasikan pandangan universal bahwa Tuhan dan manusia haruslah tak terpisah. Di Barat, di mana inkarnasi tidak diformulasikan dengan cara ini,
Terdapat kecenderungan untuk memandang Tuhan tetap bersikap eksternal terhadap manusia dan sebagai realitas alternatif bagi dunia yang kita kenal. Akibatnya sangat mudah untuk menjadikan Tuhan ini sekedar sebagai sebuah proyeksi yang belakangan mulai sudah ditinggalkan. Namun dengan membuat Yesus sebagai satu-satunya avatar, kita telah menyaksikan bahwa orang Kristen telah mengambil pandangan eksklusif tentang kebenaran agama. Yesus adalah firman Tuhan yang pertama dan terakhir bagi umat manusia, membuat wahyu-wahyu masa depan tak diperlukan lagi. Akibatnya sebagaimana juga orang Yahudi, mereka guncang ketika pada abad ke-7 di Arabia muncul seorang nabi yang mengklaim telah menerima langsung wahyu dari Tuhan mereka dan membaca kitab suci baru bagi umatnya. Sungguh pun demikian, versi baru monoteisme itu yang akhirnya dikenal sebagai Islam menyebar dengan kecepatan yang sangat mengagumkan ke seantero Timur Tengah dan Afrika Utara. Banyak dari pengikut barunya yang antusias di kawasan-kawasan ini dengan lega melepas Trinitarianisme Yunani dan mengungkapkan misteri Tuhan dalam idiom yang asing bagi mereka, dan menganut pandangan yang lebih semitik tentang realitas ilahi.